Kecerdasan Gus Baha sedang diuji oleh orang-orang yang mempertanyakan tentang pernyataannya. Ada beberapa gus-gusan yang mereka ini justru satu payung lah dengan para habaib. Sehingga apa? Ada berbagai macam narasi yang dibangun oleh beberapa gus-gusan untuk membela habaib, membela nasabnya dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Gus Baha pernah ada satu video yang menceritakan tentang leluhur para habaib Ba'alawi. Dan di sini seperti apa pembelaan dari Gus Baha yang membuat Gus Baha harus menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin susah untuk dia jawab. Mungkin ya. Sekarang simak dulu seperti apa pernyataan dari Gus Baha pembelaannya terhadap habaib. Islam teng Indonesia niku riyen dipeta wali. Wali Songo ini rata-rata zuriyah Nabi. Tuh, rata-rata wali Songo itu zuriyahnya Nabi. Songko dinasti Bani Basaiban. Sehingga wali Songo itu nganakno kirim donga mati ku ruwah. Perkara ini Khalil Nabi God niku ruwah. Niku cerita sejarah. Dari Yaman niku nate namine Hadramaut. Mergo kota mati, jadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra ku teko mautun mati. Itu ya dianggap kota mati. Jadi napa? Saya kurang paham ya teman-teman bahasa Jawa. Yang dimana saya hanya sekilas saja mengerti begitu. Kalau kalian yang paham bahasa Jawa, ya pasti tahu arah pembicaraan dari Gus Baha ini. Drama. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen kowe oleh moro rono nak iso nangis utawa ibadah nak ora usah. Wali zaman. Pertama sing nggon niku zuriyah Kanjeng Nabi. Niku Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Isa Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir. Jadi di sini teman-teman, dengan pernyataan tersebut, dengan pernyataan dari Gus Baha yang seperti ini, maka muncul salah satu orang yang menentang kepada Gus Baha untuk mendatangkan bukti konkret atau bukti validnya tentang hal tersebut yang disampaikan. Ya beginilah teman-teman, suasana akhir zaman ini. Ketika ada yang menentang, pasti ada yang membela. Cuman saya pribadi di sini tidak berpihak kepada yang menentang ataupun yang membela. Saya hanya menentang takhayul halwisme dan khurafat yang diajarkan oleh oknum-oknum habaib, syubhat yang kita lawan teman-teman. Siapapun orangnya, apalagi di bagian ini membela nasab habaib. Yang sedangkan kata Profesor Menachem Ali terputus selama 500 tahun. 500 tahun itu bukan waktu yang sebentar teman-teman. No, bukan waktu yang sebentar. Sedangkan kalau kita berbicara tentang hal seperti ini harus sesuai dengan data. Kan ini nasab. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita berbicara nasab maka harus sesuai dengan fakta. Kalau kita salah menisbahkan nasab, maka kita telah kafir, ingkar kepada Allah. Dan apabila kita meragu-ragukan nasabnya tersambung atau tidak ya, dan kita meragu-ragukannya, kita juga ingkar. Makanya ini sangat bahaya untuk kita membahas seperti ini sebenarnya. Dan mereka yang memiliki tanggung jawab harus memiliki data dan fakta teman-teman. Bukan hanya sekedar meyakinkan, enggak lo Nabi saja juga begitu. Ya kita di sini hanya mempertanyakan. Karena kita menafikan nasab kalian juga tidak boleh. Dan meyakini nasab kalian juga itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Karena melihat beberapa bukti yang seperti ini sekarang. Sekarang coba kita simak seperti apa tantangan dari seseorang ini kepada Gus Baha agar mendatangkan ya bukti data yang konkret tentang Isa Al-Muhajir ini. Abah tidak mau lagi ya mengulang lagi tentang apa yang dibahas oleh Gus Baha. Ya. Jelas Gus Baha tidak paham. Tidak paham. Siapa yang disebutkan oleh beliau adalah tentang Ahmad Al-Muhajir itu. Maka Abah menantang hari ini kepada Gus Baha. Menyayangkan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Saya pribadi ketika mendengar pernyataan dari Gus Baha, teman-teman, karena sebelum itu saya juga mendengar pernyataan dari Kiai Imaduddin mengenai siapa Sayyid Ahmad bin Isa. Nah ini ada orang umur 100 tahun, katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Naqib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Awan. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu
Kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam. Namun di sini teman-teman, penjelasan dari Gus Baha jelas ditentang karena beliau menisbahkan kepada Sayyid Ahmad bin Isa, yaitu Al-Muhajir, teman-teman. Jadi patut di sini untuk kepada Gus Baha memberikan jawaban terhadap video ini, dan saya yakin Gus Baha pasti melihat. Cuman apakah dia punya keberanian untuk menjawabnya? Sebagaimana kemarin siapa namanya, Bahar Smith, video saya ditonton hampir 2 juta views. Dan saya yakinnya Bahar Smith nonton video saya. Namun beliau tidak ada keberanian untuk memberikan jawaban. Ya wallahu alam bisawab. Entah dia punya alasan apa, namun menurut netizen atau muhibbinnya Bahar Smith, coba dong Heri Pas datangi langsung Bahar. No, teman-teman. Saya mengajak dialog kepada Bahar Smith ataupun kepada Nuruddin kemarin, bukan saya mau ujuk-ujuk datangi dia, no. Kita buat kesepakatan. Sebagaimana kemarin ketika saya membahas tentang Habib Umar bin Hafiz, ketika saya menyandingkan bagaimana cara bacaan Al-Fatihah yang benar dari Syekh Mahdi, bagaimana cara membacaan yang bagus begitu ya, disandingkan dengan video bacaan Habib Umar, ya kita bisa melihat di situ bagaimana kualitasnya dari segi bacaan saja. Namun dikeluarkan oleh netizen bahwa siapa namanya Habib Umar itu juga hafiz Quran dan juga muhaddis ya, ahli hadis, dan lebih dari itu hafal ratusan ribu hadis. Aduh, menghafal ratusan ribu hadis. Ya, makanya saya sangat senang di situ ketika banyak orang merespon. Dan ketika banyak orang merespon, neror dan ngancam, ya silahkan ancam, silahkan teror. Bahwa karena hukum juga boleh. Kita akan ketemu nanti di pengadilan dan saya akan meminta kepada pengadilan untuk mendatangkan Habib Umar, karena Habib Umar sudah digadang-gadang sebagai orang yang sudah hafiz dan juga menghafal ratusan ribu hadis. Saya ingin hafalan-hafalan tersebut dites, diuji, dicoba. Bener gak hafal dia hadis? Hadis dhaif, hadis maudhu, hadis mungkar, hadis sahih dan lain sebagainya. Diacak matanya, sanadnya, perawinya dan lain sebagainya diacak. Bisa gak dia menjawab? Kalau bener-bener hafiz dan kalau juga bener-bener muhaddis. Kalau hanya diagung-agungkan sedemikian rupa tanpa bukti kan sontoloyo menurut saya. Ya itu cuma tanggapan saya kepada Habib Umar. Dan kepada Bahar Smith juga demikian. Kita ketemu di universitas ternama untuk mengadakan dialog dengan apa yang saya tanyakan kepada Bahar Smith. Beranikah dia menjawab atau tidak berani? Terus yang ketiga kepada Gus Baha. Nah, Gus Baha ini pasti nonton, teman-teman. Gus Baha ini pasti nonton dengan video ini. Nggak mungkin tidak. Tapi pertanyaannya, apakah beliau berani untuk menjawab pertanyaan ini? Itu tanda tanyanya. Ya, coba sekarang kita lanjut dulu. Kalau Gus Baha bisa menemukan kitab, kalau Sayyid Ahmad bin Isa itu adalah pernah hijrah dan ada buktinya, apakah itu dia dengan bukti filologi, apakah bukti arkeologi? Filologi dan arkeologi. Jadi ada peninggalan gitu ya, ada peninggalan dari Ahmad Isa Al-Muhajir ini di Yaman atau tidak ada, beserta filologi tulisannya. Ada yang mencatat kehadiran Ahmad bin Isa itu ke Yaman. Tapi pada kenyataannya teman-teman, di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, kalau tidak salah, tidak ada catatan sama sekali. Catatan itu dibuat di abad ke-9 katanya. 500 tahun loh, 500 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar teman-teman. Lanjut dulu. Atau mungkin kitab ya, tetapi ada pada abad ke-5 ya sahabat, atau abad ke-4 pada saat hal itu terjadi, maka Abah akan berikan kepada Gus Baha. Silakan ya, barangkali video ini sampai kepada Gus Baha. Abah berikan 200 juta. 200 juta teman-teman. Ya, saya yakin video ini sampai. Demi Allah, ya, saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan bukti autentik. Atau barangkali ya, kalau mau lebih dari itu silakan nego. Barangkali uang Abah tidak banyak, tapi Abah siap memberikan kepada siapapun 200 juta yang bisa menemukan bukti bahwa sesungguhnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah pernah hijrah, adalah ke Yaman. Silakan temukan bukti pada kitab, silakan temukan bukti apakah lewat filologi, arkeologi, tadi semua silakan. Ya, silakan datang ke tempat saya, kontak saya, admin saya. Saya akan transfer, tapi ingin sebelumnya saya akan verifikasi apakah betul kitab itu. Nah, tuh jelas ya. Jadi tantangan dari beliau bukan cuma kepada Gus Baha, tapi kepada siapapun yang membela Habib. Nasabnya tersambung melalui hijrahnya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu. Kita tunggu kira-kira bagaimana tanggapan dari Gus Baha. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.